Jungle. Sekolah Al-Jannah kembali mengadakan pengajian rutin setelah vakum lebih kurang selama 2 tahun. Wawancara eksklusif dengan Ustadz Husein Ibrahim. Langsung dari Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah. Inilah reportase live selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kami perbaharui informasi Anda hari ini Selasa 19 Oktober 2021 dengan berita aktual, faktual, tajam dan terpercaya. Bersama saya Helen Anita Pratiwi, inilah reportase kegiatan keislaman Sekolah Al-Jannah selengkapnya. Pemirsa, Sekolah Al-Jannah kembali mengadakan kajian rutin setelah vakum selama kurang lebih 2 tahun pasca pandemi COVID-19. Kegiatan ini diselenggarakan langsung dari Masjid Salamah, Sekolah Al-Jannah. Pengajian ini diperuntukkan untuk seluruh guru dan karyawan Sekolah Al-Jannah. Kami telah merangkum liputan hanya untuk Anda. Inilah reportase kegiatan Sekolah Al-Jannah selengkapnya. Sekolah Al-Jannah kembali mengadakan pengajian rutin setelah lebih kurang 2 tahun vakum. Kali ini mengusung tema Prophet Ulama sebagai pendidik. Ustadz Husein Ibrahim menjadi pengisi materi dan merupakan salah satu guru SMP Sekolah Al-Jannah. Pengajian yang dilaksanakan di Masjid Salamah ini pada tanggal 19 Oktober 2021 merupakan kajian pertama kali setelah pandemi di Indonesia. Dan menurut informasi dari pemerintah saat ini, pandemik di Indonesia semakin menurun. Maka dari itu, Sekolah Al-Jannah kembali menggelar pengajian rutin yang dilaksanakan 1 bulan sekali tersebut. Kajian bulanan ini dihadiri oleh seluruh guru dan karyawan Sekolah Al-Jannah dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dan karyawan Sekolah Al-Jannah sebagai pendidik. Kajian tersebut berlangsung selama lebih kurang dari 2 jam dari pukul 14.30 dan kemudian salat asar berjamaah dan kembali mendengarkan kajian dari Ustadz Husein hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Para guru dan karyawan sangat antusias ketika mendengarkan kajian dari Ustadz Husein Ibrahim. Terlihat dari penuhnya Masjid Salamah dari jemaah yang hadir. Berikut wawancara kami dengan salah satu karyawan Sekolah Al-Jannah. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada bersama dengan Pak Budi. Baiklah, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak Budi. Menurut Pak Budi, bagaimana sih pengajian hari ini? Pengajian hari ini tuh baik sangat baik sekali. Kalau lagi bagus tuh harus sekarang rutin seminggu sekali itu harus itu seminggu sekali secara rutin, jadi supaya untuk jiwa-jiwa kita ini supaya ini gitu. Oke, baik. Berarti pengajiannya harusnya lebih baik dilaksanakan setiap minggu mungkin ya Pak Budi atau setiap hari. Iya. Oke, baik. Ada lagi Pak Budi? Sudah cukup? Ya itu aja cukup. Oke, terima kasih ya Pak Budi. Mari, Maaf mengganggu waktunya. Baik, mari. pemirsa, berikutlah cuplikan bersama dengan Pak Budi hari ini. Terima kasih. Kesabaran sang pendidik dalam mengajarkan para siswa adalah hal yang terpenting dilakukan guru pada masa saat sekarang ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para guru kita di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah dan di zaman kerajaan Islam menguasai dunia.
Hal ini senada dengan kesimpulan pengajian yang dipaparkan oleh guru SD Sekolah Al-Jannah. Berikut liputannya. Selamat sore Bapak-bapak. Oke. Dengan Bapak siapa, maaf? Dengan Pak Ihwan. Oke, Pak Ihwan. Oke. Nih, perihal pengajian hari ini Pak Ihwan, kira-kira Pak Ihwan bisa sampaikan nggak materinya tentang apa dan juga sedikit kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengajian hari ini? Silahkan Pak Ihwan. Oh iya, baik. Terima kasih. Pengajian hari ini sangat menarik ya, karena tadi pemateri menyampaikan bahwa ilmu itu sangat penting sekali, dan menyampaikan ilmu itu betul-betul harus sangat diperhatikan ya, adabnya ya. Di antaranya kita bisa mencontoh ulama-ulama terdahulu dalam menyampaikan ilmu. Jadi itu bisa dijadikan rujukan bagaimana kita menyampaikan ilmu kepada anak didik kita. Seperti itu kurang lebih. Wah, Masya Allah sekali ya jawabannya Ya, Pak Ihwan ya. luar Terima biasa. kasih banget nih Pak Ihwan. Selanjutnya sama-sama. sekarang ini bersama dengan Bapak siapa? Maaf. Pak Bahri. Oke Pak Bahri, Iya. bisa nggak juga sampaikan Pak Bahri tema dan juga isi yang atau kesimpulan yang dapat kita dapat dari pengajian bersama Ustadz Husain kemarin? Ya, baik. Oke, terima kasih. Nah, dari pengajian tadi yang saya simak ya, yaitu tentang kisah tentang ulama-ulama terdahulu, bagaimana cara menghargai dan menghormati ilmu. Yaitu teman-teman, jadi kita sebagai guru itu juga harus bisa menghargai ilmu. Oke. Pemirsa, kembali kami informasikan bahwa pengajian Sekolah Al-Jannah mengadakan kajian rutin untuk karyawan dan para guru dengan tujuan untuk pembinaan seluruh sivitas Sekolah Al-Jannah dalam tema Propet Ulama sebagai pendidik. Dan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Berikut wawancara kami dengan Kepala Divisi Keislaman Sekolah Al-Jannah. Terima kasih Miss Helen dan Pak Dedi. Insya Allah ini sebenarnya kajian yang sudah pernah berjalan ya. Kita vakumkan, kita pending karena wabah COVID waktu itu, dan alhamdulillah karena COVID sudah mulai turun, ya kita mulai lagi. Dan ini insya Allah kajian bulanan ya, berbulanan. Sebenarnya nih kajian nih pekanan sebenarnya yang hari Jumat pagi itu ya. Cuman karena ini masih awalan ya, kita coba 1 bulan sekali dulu. Kedepannya mungkin setiap pekan. Oke, baik. Ya, kedepannya doakan saja, mudah-mudahan insya Allah Allah sehatkan kita semuanya. Di zaman era globalisasi seperti saat sekarang ini, kita harus bisa memperbaiki diri dalam mendidik dan memberikan hal yang terbaik untuk para murid kita agar kelak menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pemimpin yang takwa sesuai dengan tujuan Sekolah Al-Jannah, yaitu menyiapkan pemimpin takwa dan kreatif. Maka dari itu pentingnya belajar dengan mengupgrade diri kita dengan kajian-kajian Islam tentang dunia pendidikan. Karena pentingnya pendidikan Islam untuk kita dan para murid kita, seperti pernyataan dari salah seorang ustadz yang juga merupakan guru TK Sekolah Al-Jannah. Berikut liputannya untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting atau tidak ketika kita melihat ada majelis ilmu di wilayah kita? Jawabannya adalah amat sangat penting. Karena apa? Rasulullah pernah mengabarkan, idza marartum biaridil jannah, jika engkau melihat ada taman surga, maka datangilah, maka berkunjunglah ke taman surga itu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan taman surga itu? Apakah sudah ada? Padahal belum hari akhir, belum hari kiamat, belum ada alam mahsyar. Apakah sudah ada taman surga? Lalu Rasulullah menjawab, yang aku maksud dengan taman surga itu adalah majlis ilmu, tempat. kesuksesan program kajian yang diselenggarakan oleh Sekolah Al-Jannah dan kajian yang sangat bagus membuat guru dan karyawan terkagum dengan sosok Ustadz Husain Ibrahim. Berikut akan kami hadirkan untuk Anda cuplikan video kajian dan wawancara kami secara eksklusif dengan Ustadz Husain Ibrahim. Selamat sore Ustadz.
Oke, tadi sebenarnya saya sudah mengikuti pengajian Ustadz nih, namun kita masih ada pertanyaan ya Pak Dedi, yaitu pertanyaan kita adalah bagaimana cara mengimplementasikan karakter guru-guru di zaman dulu dengan zaman sekarang nih Ustadz. Silahkan tolong penjelasannya ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan yang bagus. Jadi gimana caranya mengimplementasikan sifat atau akhlak guru-guru atau ulama zaman dulu ke guru-guru di zaman sekarang? Ya, tadi cara mengimplementasikannya ya dengan ayat pertama tadi yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya mau nggak mau harus pelajari, harus dibaca. Gimana cara mereka mentreat murid-murid, gimana akhlak mereka, gimana perilaku mereka, tindak tanduk mereka. Nah itulah dari sumber-sumber yang kita baca itu yang merupakan bagian dari sejarah. Mulai dari situ menuju ke step yang berikutnya, yaitu mulai diimplementasikan. Jadi yang pertama tahu dulu kayak gimana gambarannya, setelah itu adalah usaha untuk mengimplementasikan. Tapi ini dua step yang berbeda ya, karena step pertama harus dengan cara mempelajari, dibaca dulu, tahu dulu gitu. Setelah tahu baru diimplementasikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, tentunya nggak lupa juga kita kalau mau memiliki kualitas atau setidaknya mendekati seperti guru-guru yang sebelumnya, memohon doa kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, semoga kita dikaruniakan hal yang sama juga sebagaimana yang Allah karuniakan kepada mereka, yaitu para ulama dan ulama di sana. Oke, Masya Allah sekali dengan jawabannya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga kita semua sebagai guru juga bisa mengimplementasikan karakter guru-guru zaman dahulu ya Pak dengan karakter guru-guru yang sekarang. Baik, terima kasih dan selamat pulang. Wahai Imam Syafi'i, aku melihat Allah sudah menanamkan cahaya di hati kami. Jangan padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan kepada Allah SWT. Sehingga membuat Imam Syafi'i semangat belajar. Begitu pula dengan kita, ya. Kita sebagai guru mungkin sangat tahu dengan anak didik kita. Oh, si fulan memang keilmuannya di sini. Oh, si fulan memang dia kelebihannya di sini. Oh, kalau ini memang kelemahannya di sini. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut kita tonjolkan. Nah, kamu hebat di sini. Nah, kamu sangat piawai, bagus banget di sini. Tingkatkan terusnya di sini. Selain Kepala Divisi Keislaman Bapak Ihwan, Ibu Ramini juga memberikan tanggapan beliau terkait kajian ini. Berikut kami sampaikan informasinya hanya untuk Anda. Kegiatan ini merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh Manajemen Sekolah Islam Alam Basain Al-Jannah yang bertujuan untuk memberikan pembinaan di bidang keislaman kepada seluruh guru dan karyawan Sekolah Islam Alam Basain. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah supaya kita semua guru dan karyawan memiliki persepsi yang sama terkait dengan pola pendidikan dan pola asuh dalam persepsi Islam. Pemirsa, kajian yang dilakukan oleh Sekolah Al-Jannah merupakan program untuk para guru dan karyawan dalam mengembangkan potensi diri. Program sekolah ini akan berlanjut di bulan berikutnya seperti yang disampaikan oleh HRD Sekolah Al-Jannah yaitu Ibu Yanti. Berikut liputannya. Selamat sore Bu Yanti. Selamat sore Miss Helen. Oke, baik pemirsa, hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Yanti selaku HRD Sekolah Al-Jannah. Kita akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Yanti ya teman-teman. Bu Yanti, kira-kira dari pengajian tadi apa sih yang melatar belakangi Sekolah Al-Jannah sehingga mengadakan kegiatan ini kembali setelah vakum selama 2 tahun? Baik, terima kasih Miss Helen untuk pertanyaannya. Jadi acara pengajian hari ini sebenarnya adalah salah satu bentuk komitmen kita Sekolah Al-Jannah yang memang selalu mengedepankan kepada peningkatan kompetensi guru SDM. Jadi 2 tahun ini kita memang masih pandemi ya, yang kita belum boleh berkumpul-kumpul gitu ya. Walaupun tetap kegiatan peningkatan SDM selalu kita laksanakan by Zoom ya, online ya. Namun baru kali ini yang offline, menimbang juga kita sudah mulai melandai ya coronanya, covidnya, kita PPKM-nya juga sudah mulai turun dan insya Allah tetap prokes ya. Jadi kita berkumpul di hari ini untuk
pengajian secara offline. Dan sebenarnya lebih bisa masuk ya atau langsung menyerap materi mungkin kalau kegiatannya dilaksanakan secara langsung. Kalau dengan online mungkin ada gangguan atau nggak fokus, bisa mengerjakan di samping yang lainnya. Tapi insya Allah dengan acara yang secara langsung ini teman-teman bisa fokus dan dapat menyerap materinya dengan lebih baik. Baiklah teman-teman sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil pada kajian kali ini bersama Ustadz Hussein ialah bahwasanya sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh membeda-bedakan murid ataupun siswa kita, baik dari segi perilaku, pembelajaran, ataupun dari material yang mereka punya. Kita sebagai pendidik harus berbuat adil, ataupun kita harus selalu memberikan contoh yang terbaik. Bahkan Rasul dan juga para ulama pernah ditegur atas kesalahan mereka. Jadi kita harus juga bisa menerima apapun teguran atau saran dari orang lain. Kita harus menerima dengan lapang dada. Ada pepatah yang menyebutkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Memang sebuah imbauan yang tidak bisa diabaikan bagi orang-orang yang punya misi dan visi dalam hidup dan antusias untuk mencapainya. Pasti memegang prinsip sederhana ini. Meski terdengar simpel, konsekuensi tidak dapat main-main. Menerapkan prinsip ini dalam hidup berarti kamu harus memanfaatkan seluruh modal yang kamu punya untuk terus mengupgrade kualitas diri. Tidak hanya dalam bidang karir saja, melainkan juga perihal kesehatan fisikal, finansial, sosial, agama, pendidikan, dan juga moralitas. Mari mengupgrade kualitas diri agar tidak stagnan. Helen Anita Pratiwi, Dedi Novrianto, Jakarta melaporkan. Baiklah pemirsa, dengan berakhirnya cuplikan video kesimpulan pengajian pada hari ini, sekaligus menutup pertemuan kita dalam reportase hari ini. Saya Helen Anita Pratiwi mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu reportase Sekolah Al-Jannah dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan reportase live kegiatan keislaman Sekolah Al-Jannah. Acara ini didukung oleh Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah dan dipersembahkan oleh Bipova Kitchen.